Shalom Jemaat Tuhan, mari bersama bersaat teduh untuk mengawali minggu dalam program Thanks God It's Monday. Panduan saat teduh akan diberikan setiap hari Senin melalui YouTube channel GBI Bethel Kelapa Gading. GBI Bethel Kelapa Gading juga akan memberikan panduan doa teduh serta pembacaan Mazmur setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu melalui YouTube channel GBI Bethel Kelapa Gading. Mari rasakan hadirat Tuhan bersama-sama. Untuk persembahan dan perpuluhan dapat dilakukan ke nomor rekening berikut ini. Jangan lupa follow Instagram kami @GBI_Bethel_Kelapa_Gading. Subscribe YouTube kami dengan nama channel GBI Bethel Kelapa Gading. Dan like Facebook page kami dengan nama GBI Bethel Kelapa Gading. Demikian info sepekan ini. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Ikutilah seminar teologi online bersama Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham. Pada Kamis 13 dan 20 Agustus jam 7 malam. Apakah microchip itu adalah tanda 666? Acara ini disiarkan secara live melalui YouTube channel Rubin Adi Abraham TV. Jangan lewatkan. Selamat pagi Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Shalom. Kiranya hari ini kita semua tetap dalam perlindungan Tuhan. Dan sebagaimana kita ada saat ini, itu adalah bukti kemurahan kasih Yesus yang senantiasa melimpah bagi kita semua. Marilah kita tetap hidup berfokus kepada Kristus, karena Dialah sumber berkat yang ajaib. Harapan saya bagi kita semua, khususnya yang ikut beribadah melalui online ini, kita dapat mengalami Tuhan dan kita akan menerima kekuatan dan pengharapan yang baru. Mari kita satukan hati berdoa bersama untuk mengawali ibadah pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari ini, kalau kami masih diizinkan Tuhan untuk beribadah online Tuhan. Tuhan biar berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Buat setiap jemaat-jemaat Tuhan yang mendengarkan ibadah ini Tuhan, biar Tuhan urapi. Tuhan berikan fokus Tuhan untuk bisa mengikuti ibadah ini dengan baik dari awal hingga akhirnya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat setiap pelayan-Mu Tuhan yang mengambil bagian dalam ibadah ini. Dari pemain musik, worship leader, song leader Tuhan, dan juga untuk hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, biar Tuhan urapi, kuduskan Tuhan. Biar setiap firman, setiap pelayanan apapun yang diberikan Tuhan, itu bisa menjadi berkat untuk setiap jemaat yang mendengarkannya Tuhan. Tuhan, biar ada kuasa-Mu Tuhan di tengah-tengah ibadah ini. Tuhan berkati setiap jemaat yang mendengarkan, Tuhan berikan penghiburan, Tuhan berikan kekuatan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami undang Roh-Mu untuk hadir di tengah-tengah rumah kami Tuhan, dan juga di ibadah ini Tuhan melalui online ini, biar Tuhan Engkau hadir Tuhan menjamah setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu Tuhan hanya dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya dan siap menerima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu jemaat sekalian, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara. Saat ini saya mau mengajak Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita mau bernyanyi bagi Tuhan kita. Sebab kebesarannya sungguh patutlah untuk kita puji. Sama-sama kita naikkan pujian ini. Angkatlah suaramu
Dia sanggup gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyilah Dia. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyilah Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyilah Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyilah Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyilah Dia. Nyanyilah Dia. Nyanyilah Dia. Ajaiblah Engkau Tuhan, sungguh perkasa Engkau bagi kami ya Tuhan. Gunung batu kami, tempat perlindungan kami Engkau ya Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku senap jiwa dan pengharapan, telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajar Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku senap jiwa dan pengharapan, telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, sebab hanya Engkau, hanya Kau yang layak ditinggikan.
perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Engkau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, Raja mulia, Raja mulia. Kiranya Engkau telah mendapati bahwa sungguh kami mengasihi Engkau. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu, aku rindu hadiratmu, Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Sama-sama agungkan Tuhan kita. Ku agungkan Yesus Raja yang berkuasa dan layak disembah. Ku agungkan Yesus Raja yang berkuasa dan layak disembah. Katakan, aku agungkan Yesus Raja. Ku agungkan
sembah. Nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Oh Tuhan, sungguh layak Engkau kami sembah. Terima kasih Tuhan, terima segala pujian penyembahan kami. Hati kami siap Tuhan, hati kami siap. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali saudara sekalian, Shalom. Pagi ini saya akan membahas satu topik, saudara sekalian, menjadi terang di dunia kerja. Menjadi terang di dunia kerja. Bagi kita orang percaya, saudara sekalian, bekerja itu seharusnya bukanlah sekedar melakukan pekerjaan kita. Tetapi bagi kita orang percaya, pekerjaan itu seharusnya membuat kita kita memakainya untuk memuliakan Tuhan. Menjadi alat kita untuk memuliakan Tuhan. Ini penting sekali saudara sekalian karena kita menghabiskan waktu kita, 40% waktu kita di dunia kerja. Dan kalau kita tidak memakainya untuk kepentingan memuliakan Tuhan, maka sesungguhnya kita sedang memboros-boroskan waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Kita buang percuma saja karena kita tidak pakai untuk memuliakan Tuhan. Sekarang bagaimana caranya saudara sekalian kita bisa menjadi terang di dunia kerja? Saya ingin membahas 3 hal pagi ini. Yang pertama saudara sekalian, kalau kita ingin menjadi terang di dunia kerja, maka yang pertama, jadikanlah pekerjaanmu itu saudara sekalian menjadi alat untuk engkau menyembah kepada Tuhan. Menjadi alat untuk engkau menyembah kepada Tuhan. Saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, Roma pasalnya yang ke-12. Roma pasalnya yang ke-12 ayatnya yang pertama mengatakan demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Coba saudara sekalian perhatikan, mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, dan itu adalah ibadahmu yang sejati. Ketika kita mempersembahkan tubuh kita, kita memakai tubuh kita sebagai persembahan untuk Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, kita pakai untuk supaya Tuhan ditinggikan saudara sekalian, maka itu adalah ibadah yang sejati. Penyembahan itu bukan saja ketika kita datang ke gereja, bersama-sama kita memuji, bersama-sama saudara sekalian, dan ada pemimpin pujian, ada yang khotbah, dan itu namanya ibadah. Itu memang ibadah saudara sekalian. Tetapi bukan berarti bahwa di luar gereja, ketika engkau melakukan pekerjaanmu, engkau tidak sedang beribadah. Pekerjaan apapun saja saudara sekalian, dimanapun engkau lakukan, baik itu di gereja maupun di luar gereja saudara sekalian, pekerjaan apapun yang engkau lakukan, baik itu menyanyi di gereja ataupun engkau melakukan pekerjaanmu sehari-hari. Kalau engkau melakukannya dengan mengasihi Tuhan, kalau engkau melakukannya karena engkau mempunyai motivasi, aku ingin menyembah kepada Tuhan, aku ingin mengasihi Tuhan, lewat apa yang aku kerjakan saat ini, lewat puji-pujian yang aku naikkan, lewat pekerjaan yang aku kerjakan sekarang ini. Kalau engkau mempunyai motivasi, engkau mengasihi Tuhan, maka pekerjaanmu itu sudah menjadi alat untuk engkau menyembah kepada Tuhan. Sebaliknya saudara sekalian, engkau boleh nyanyi di gereja, engkau boleh berkhotbah di gereja, engkau boleh melakukan hal-hal saudara sekalian yang baik mungkin, tetapi dengan motivasi
yang keliru, motivasi untuk meninggikan dirimu sendiri, untuk membuat dirimu terkenal, saudara sekalian, maka itu engkau tidak sedang menyembah kepada Tuhan. Tetapi ketika engkau melakukan pekerjaanmu yang sehari-hari, apa saja di kantor kah, di rumah kah, saudara sekalian, engkau melakukan pekerjaanmu sehari-hari, tetapi engkau melakukannya karena engkau mengasihi Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih karena Tuhan telah memberikan kepadaku talenta untuk aku bisa pandai membuat kue, memasak. Dan engkau melakukannya karena engkau mengasihi Tuhan. Aku akan membagikan kue ini, atau aku akan memakai kue ini, saudara sekalian, untuk menghidupi keluargaku, atau apa saja. Tetapi engkau pakai untuk tujuan, mempunyai motivasi, engkau mengasihi Tuhan, maka itu adalah penyembahanmu. Saudara sekalian, itulah penyembahan yang sejati, itulah ibadah yang sejati. Ketika engkau melakukan segala sesuatu karena engkau mengasihi Tuhanmu. Saudara sekalian, saya berharap bahwa kita semua bisa memakai apa saja yang Tuhan sudah berikan kepada kita, talenta-talenta kita, untuk kita bisa menyembah Tuhan. Bagaimana pekerjaan kita bisa menjadi alat untuk menyembah Tuhan? Adalah ketika engkau menampilkan karakter Kristus melalui pekerjaanmu. Kalau engkau menampilkan karakter Kristus melalui pekerjaanmu, maka itu artinya engkau sedang menyembah Tuhan melalui pekerjaanmu. Apa saja karakter Kristus, saudara sekalian? Karakter Kristus itu bisa ngomong soal kasih, ngomong soal integritas. Itulah karakter-karakter Kristus, saudara sekalian. Ngomong soal excellent, saudara sekalian. Itulah karakter Kristus yang terbaik. Integritas, dimanapun engkau bekerja, dimanapun engkau ditempatkan, apapun yang engkau lakukan, apapun yang engkau kerjakan. Apakah itu pekerjaan kecil ataukah pekerjaan besar, saudara sekalian. Tetapi engkau melakukan yang terbaik. Karena engkau percaya, aku terima pekerjaan ini dari Tuhan, dan aku ingin membalas kasih Tuhan, aku akan melakukan yang terbaik. Seperti untuk Tuhan. Engkau melakukan itu di kota atau di desa, dilihat orang atau tidak dilihat orang. Engkau tetap melakukan yang terbaik, itu namanya engkau punya integritas. Saudara sekalian, satu saat saya mengerjakan pekerjaan di Kalimantan, di pedalaman Kalimantan, saudara sekalian, membangun sebuah tempat pengolahan kelapa sawit di sana, dan semua orang, saudara sekalian, mengatakan bahwa ini terlalu bagus pekerjaannya. Kenapa? Karena setiap orang yang bekerja sudah dilatih untuk mengerjakan yang terbaik yang dia bisa lakukan. Either itu di kota besar atau di desa, di tempat yang terpencil, tetap lakukan yang terbaik. Maka itu akan menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Saudara sekalian, saya suka, saya senang menanamkan ini buat semua teman-teman di kantor, saudara sekalian. Harus bekerja itu harus ada integritas. Tidak boleh hanya karena kita diawasi maka kita kerja baik. Begitu kita tidak diawasi maka pekerjaan kita amburadul, nggak keruan. Tetapi dimanapun diawasi atau tidak diawasi, di kota atau di desa, jauh dari orang atau dekat dengan orang banyak, kau tetap melakukan yang terbaik. Dan inilah godaan yang besar, saudara sekalian, yang semua orang alami mungkin, saudara sekalian. Ketika menghadapi pekerjaan-pekerjaan yang besar, biasanya mereka melakukan persiapan-persiapan yang terbaik yang dia bisa lakukan. Tetapi ketika kita mengerjakan pekerjaan yang kecil, kita kerjakan tanpa persiapan. Hari ini biarlah ini menjadi satu teguran buat kita semua. Pekerjaan besarkah, pekerjaan kecilkah, kita harus kerjakan dengan segenap hati kita, sepenuh hati kita. Kita harus kerjakan dengan sungguh-sungguh. Itu artinya kita punya integritas. Kita mengerjakan yang terbaik, saudara sekalian. Tidak peduli, saudara, ini pekerjaan kecil, ini pekerjaan besar, kita tetap excellent, kita tetap yang terbaik. Kita mempersembahkan yang terbaik, dan itu akan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan, dan akan membawa keuntungan, akan membawa promosi bagi diri kita sendiri juga. Di waktu-waktu semacam ini, saudara sekalian, pekerjaan serba sulit semacam ini, apa sih yang dicari orang?
Kalau ketika orang mencari pekerja, ya, karyawan atau cari kontraktor yang mengerjakan proyek, apa yang dicari adalah ketika dia tahu bahwa ini reputasinya baik. Pekerjaan-pekerjaan yang dilakukannya baik. Saudara sekalian, tepat waktu. Dan itulah yang dicari orang. Dan tanpa engkau mempromosikan dirimu, engkau akan dicari orang. Dan waktu-waktu yang sulit semacam ini, saudara sekalian, engkau tetap bisa bekerja karena engkau punya reputasi yang baik. Engkau mengerjakan sesuatu yang baik di waktu-waktu yang lalu. Hari ini saya ingin saudara sekalian, mulailah dengan pekerjaanmu kecil besar, mulailah kau kerjakanlah sebaik-baiknya. Maka di waktu-waktu mendatang nanti, engkau akan dicari orang, saudara sekalian. Engkau akan diberikan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Dan itulah juga janji Tuhan, saudara sekalian. Kolose pasal 3 ayat yang ke-23 mengatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Kita ini hamba-hamba Kristus. Yang memberikan upah kepada kita itu Kristus. Kita bekerja di dunia ini dan terima upah mungkin dari atasan kita, dari bos kita. Tetapi itu sesungguhnya adalah Tuhan yang memakai mereka untuk memberikan upah kepada kita. Kristuslah yang akan menentukan bagian yang untuk kita terima. Saudara sekalian, oleh sebab itu, hari ini janganlah engkau menganggap ini pekerjaan kecil atau pekerjaan besar. Tapi lakukan dengan sebaik-baiknya yang bisa engkau lakukan. Yusuf, dia ditempatkan di mana saja. Apakah dia jadi budak di rumahnya Potifar, ataukah dia jadi orang tahanan di rumah tahanan, di penjara. Tetap dia melakukan yang terbaik. Apakah dia di istananya Firaun, dia tetap melakukan yang terbaik. Biarlah ini menjadi dasar kita, saudara sekalian. Kita di mana saja kita mau melakukan yang terbaik. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan, saudara sekalian. Juga tampilkan karakter Kristus yang mengasihi manusia. Itu juga harus ada di dalam pekerjaan kita, saudara sekalian. Pekerjaanmu itu harus menjadi tempat engkau belajar mengasihi orang lain. Kita menemukan bermacam-macam orang di tempat pekerjaan kita. Kita menemukan bermacam-macam orang dengan karakter yang berbeda-beda, dengan personalitas yang berbeda-beda, saudara sekalian. Dan Tuhan ingin, saudara sekalian, engkau bisa bekerja sama dengan mereka. Dan Tuhan ingin engkau tetap mengasihi mereka semua. Jadikanlah kasih itu, saudara sekalian, sebagai motivasi utama ketika engkau bekerja. Aku bekerja karena aku mengasihi Tuhan. Aku bekerja karena aku mengasihi keluargaku. Aku bekerja karena aku ingin membagi berkat bagi orang yang lain. Saudara sekalian, kalau itu yang kau lakukan, saudara sekalian, maka Tuhan akan memberikan upah yang menjadi bagianmu, saudara sekalian. Semua boleh berubah, dunia kita berubah semuanya, saudara sekalian, dengan adanya COVID ini, saudara sekalian. Semuanya berubah, susah mungkin bekerja. Tetapi ada satu hal yang tidak berubah, saudara sekalian. Alkitab kita mengatakan iman, pengharapan, dan kasih itu tinggal tetap selama-lamanya. Tidak bisa digoncangkan oleh apapun juga. Dan itu akan tinggal tetap untuk selama-lamanya. Saudara sekalian, oleh sebab itu, saudara sekalian, di dalam kita bekerja dan menjadi terang juga. Pegang ini, jadikan ini sebagai dasar. Engkau harus tetap punya iman, saudara sekalian. Percaya bahwa masalah mungkin kau hadapi sekarang ini tidak selama-lamanya akan ada. Tetapi suatu saat akan berhenti, saudara sekalian. Percaya akan hal itu. Tidak seterusnya ini ada. Tetapi ada saatnya nanti berhenti dan engkau bisa melakukan pekerjaan-pekerjaanmu yang mungkin lebih banyak, lebih besar, lebih baik lagi, saudara sekalian. Juga saudara sekalian, pengharapan harus ada tetap waktu walaupun masalah sedang melanda saat ini. Engkau bisa berharap bahwa aku akan bisa mempunyai pekerjaan yang lebih besar. Itu pengharapan kita.
Aku bisa mendapatkan hasil yang lebih banyak. Itu pengharapan kita. Jadikan itu, saudara sekalian, itu pegangan hidupmu. Itu yang tidak berubah karena itu janji Tuhan. Iman, pengharapan, dan kasih, saudara sekalian. Engkau tetap mengasihi. Sekalipun kau susah, saudara sekalian, sekalipun engkau sulit di dalam pekerjaanmu, tetapi engkau tetap mengasihi. Dan kalau kita melakukan itu, kita menjadi terang bagi orang lain, saudara sekalian. Yang kedua, saudara sekalian, kalau engkau ingin menjadi terang di dunia kerja, yang pertama, kita akan menjadikan pekerjaan kita sebagai alat untuk menyembah Tuhan. Dan yang kedua, kita jadikan pekerjaan kita sebagai alat untuk kita melayani. Jadi alat untuk kita melayani. Pekerjaanmu, tempat kerjamu, itulah ladang pelayananmu. Ladang pelayananmu yang pertama mungkin keluarga, saudara sekalian. Tetapi ladang pelayananmu yang kedua adalah tempat di mana Tuhan tempatkan engkau di pekerjaanmu, saudara sekalian. Saudara sekalian, kalau engkau melakukan itu, melayani itu selalu akan membuat hidup kita ini menjadi berarti. Engkau lakukan itu di pekerjaanmu, engkau bisa menjadi berkat bagi temanmu sekerja, maka engkau akan merasakan bahwa hidupmu itu berarti. Ada gunanya aku ini. Temanmu yang lagi susah, saudara sekalian, mungkin keluarganya berantakan dan engkau datang dan engkau bisa menjadi penghiburan, engkau memberikan kata-kata penguatan, engkau bisa berdoa buat dia, saudara sekalian, dan dia merasa tenang kembali. Dia berterima kasih kepadamu dan engkau akan merasa hidupku ini berarti. Saudara sekalian, Efesus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-10 mengatakan demikian. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara sekalian, pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan sekarang ini, semua pekerjaan baik yang sebenarnya sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Dan apa yang Dia mau? Allah mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita menjadi berkat di dalamnya. Kita menjadi terang di dalamnya. Dan itulah yang Allah mau, saudara sekalian. Oleh sebab itu, sekali lagi saya ingin mengatakan pagi hari ini, saudara sekalian, jadikan hidupmu itu alat untuk engkau melayani di tempat kerjaanmu. Melayani orang lain, itu akan selalu membuat hidupmu itu berarti. Saudara sekalian, juga kalau engkau melayani orang lain, saudara sekalian, bukan saja saudara sekalian itu akan membuat hidupmu berarti, tetapi membuat engkau menjadi lebih mirip kepada Kristus, lebih menyerupai Kristus. Bukankah itu goal, tujuan hidup kita? Dari hari ke hari kita diperbaharui supaya kita menjadi lebih serupa dengan Kristus. Filipi pasalnya yang kedua, ayatnya yang keempat dan kelima mengatakan, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Saudara sekalian, ayat ini mengatakan, janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri. Kalau engkau ditempatkan di suatu perusahaan, kalau engkau pemimpin perusahaan, saudara sekalian, jangan engkau hanya pikir untuk kepentinganmu sendiri, cari untung untuk dirimu sendiri. Tapi pikir karena orang banyak. Pikir karena untuk engkau jadi berkat bagi orang lain, saudara sekalian. Tuhan memberkati engkau pasti ada tujuannya. Bukan untuk engkau pakai sendiri, tetapi biarlah engkau pakai untuk orang lain, saudara sekalian. Ada perumpamaan yang Tuhan Yesus katakan, orang kaya dan Lazarus yang miskin. Dan orang kaya itu, saudara sekalian, dia menimbun hartanya, membuat lumbungnya makin besar dan makin besar. Dia timbun semua makanan di lumbung itu, saudara sekalian, dan dia mengatakan, oh sekarang semua ada di lumbungku, puaskalah jiwaku, saudara sekalian. Sebaliknya Lazarus yang duduk di tepi meja makannya,
hanya makan remah-remah yang tumpah dari meja tuannya itu, saudara sekalian. Dan ketika mereka meninggal, Lazarus meninggal, dan si orang kaya juga meninggal. Dan Tuhan memperlihatkan beda yang jauh sekali. Lazarus ada di pangkuan Abraham, sedang orang kaya itu ada di neraka, saudara sekalian. Kehausan, kekeringan, saudara sekalian. Dan apa yang dilakukan, apa yang dia berteriak, coba kasih supaya Lazarus kasih aku minum. Tetapi tidak bisa, saudara sekalian. Dan apa yang dikatakan, saudara sekalian, kau sudah menikmati apa yang ada di dunia ini, sedang Lazarus enggak. Jadi pada waktu kita ada di dunia ini, Tuhan memberkati engkau, saudara sekalian. Jangan kau habiskan untuk kepentinganmu sendiri, tetapi mulai perhatikan orang lain juga. Memperhatikan kepentingan orang lain, memperhatikan orang lain yang menderita. Itu bukan dimaksudkan berkat yang atas dirimu, bukan dimaksudkan untuk engkau habiskan sendiri, untuk keperluanmu sendiri, tetapi mulailah engkau memperhatikan kepentingan orang lain juga. Kalau engkau, saudara sekalian, melayani di dalam pekerjaanmu, bukan saja itu akan membuat hidupmu berarti, bukan saja itu akan membuat engkau lebih menyerupai Kristus, tetapi yang ketiga, engkau mendapat upah di surga. Ada upah yang Tuhan sudah sediakan bagimu di surga, saudara sekalian. Tuhan Yesus mengatakan dalam Injil Matius pasalnya yang ke-25 ayat ke-21, perumpamaan tentang hamba yang baik. Dikatakan demikian, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Kalau kita setia melakukan tugas-tugas kita, kalau kita setia di dalam melayani lewat pekerjaan kita, saudara sekalian, walaupun susah, walaupun enggak enak, saudara sekalian, mungkin walaupun dicemooh oleh orang lain, tetapi kita tetap setia melakukan pelayanan kita melalui pekerjaan kita, saudara sekalian. Maka firman Tuhan mengatakan, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Bukankah apresiasi dari Tuhan semacam inilah yang kita harapkan nanti ketika kita bertemu di surga dengan Tuhan kita. Dan Tuhan mengatakan, baik sekali apa yang telah kau lakukan di dalam pekerjaanmu itu. Saudara sekalian, oleh sebab itu kalau engkau ingin melayani melalui pekerjaanmu, terimalah semua orang tanpa syarat. Jangan milih-milih orang, saudara sekalian. Jangan milih orang yang kaya saja yang kau dekati, orang yang pintar saja yang kau dekati, tetapi terima semuanya, saudara sekalian, tanpa syarat. Karena engkau harus memakai dirimu untuk jadi berkat bagi mereka. Terhadap orang yang kaya, orang yang lebih tinggi kedudukannya, tetap engkau harus jadi berkat bagi mereka. Apalagi terhadap orang kecil, engkau harus jadi berkat bagi mereka. Beri semangat orang lain terus-menerus, jangan pernah berhenti, saudara sekalian. Tetapi lewat mulut kita ini, biarlah kita selalu memberi semangat kepada orang yang letih, lesu, yang lemah, saudara sekalian. Ingat akan teman-temanmu. Hari-hari yang demikian paling baik, saudara sekalian, kalau kita bisa mengingat teman-teman kita. Mereka-mereka yang mungkin, saudara sekalian, terdampak dengan keadaan ekonominya karena virus ini, saudara sekalian, sehingga tidak bisa bekerja, mungkin diberhentikan. Mereka perlu dorongan kekuatan daripada kita. Daripada orang lain yang sedang kuat, yang sedang diberkati juga oleh Tuhan. Engkau dibutuhkan oleh mereka untuk membagi berkat-Mu buat mereka. Engkau dibutuhkan bagi mereka untuk engkau memberi kata-kata penguatan bagi mereka. Saudara, memberi semangat buat mereka. Saudara sekalian juga, engkau bisa memakai pekerjaanmu itu menjadi alat melayani ketika engkau mau mengampuni orang lain. Di dalam pekerjaan kita tidak jarang, saudara sekalian, kita berbenturan. Ada yang membuat kita capek hati, saudara sekalian, membuat kita marah. Tetapi hari ini kalau engkau ingin menjadi terang, maka engkau harus memberikan pengampunan kepada mereka yang bersalah kepadamu. Sekarang bagian ketiga yang terakhir, saudara sekalian, bagian ketiga yang terakhir. Kalau engkau ingin menjadi terang di dunia kerja, maka yang ketiga yang terakhir, jadikan pekerjaanmu itu sebagai tempat untuk kerohanianmu bertumbuh. Jadikan tempat pekerjaanmu itu untuk tempat pertumbuhan rohanimu.
Seperti tadi saya katakan, kita memakai banyak waktu di tempat kerjaan kita. Kalau kita nggak menjadikan pekerjaan kita sebagai tempat pertumbuhan kerohanian kita sekali lagi kita sedang menyia-nyiakan waktu kita. Tempat pekerjaan kita itu berguna bagi kita untuk kita belajar. Belajar apa, saudara sekalian? Belajar untuk menepati janji. Apa saja yang kau sudah janjikan, engkau tepati. Di mana belajarnya? Di tempat engkau bekerja. Engkau enggak ingkar janji, tetapi engkau menepati janji. Ada kontraknya, tidak ada kontraknya, saudara sekalian, tapi kalau engkau sudah berjanji dan engkau belajar untuk menepati. Saudara sekalian juga belajar apa selain menepati janji, saudara sekalian, tetapi juga belajar untuk engkau bisa menepati waktu yang baik, tepat waktu. Belajar semua kalau pekerjaan, saudara sekalian, itu ada waktunya, ada batas waktunya, ada schedule-nya. Di mana engkau belajar untuk kau bisa menepati waktu ini? Di tempat engkau bekerja. Di tempat engkau bekerja engkau dilatih untuk engkau bekerja tepat waktu, saudara. Tidak molor, tidak mundur, tetapi tepat waktu, saudara sekalian. Apalagi yang kita bisa peroleh di tempat pekerjaan kita? Kita belajar untuk kita bisa bekerja tanpa perlu kita diawasi. Ada yang ngawasin, tidak ada yang ngawasin, kita tetap bekerja dengan sebaik-baiknya. Dan juga saudara sekalian, di tempat pekerjaan ini kita bisa belajar untuk memikul tanggung jawab. Bertanggung jawab. Dan saudara sekalian, ini kalau enggak dipelajari, saudara sekalian, maka hidup kita tidak akan pernah bertanggung jawab. Tetapi belajar kita bertanggung jawab atas apa yang dipercayakan kepada kita. Bertanggung jawab untuk keuangan yang dipercayakan kepada kita. Bertanggung jawab untuk pekerjaan yang dipercayakan kepada kita. Kita bertanggung jawab. Dan kalau kita melakukan itu, saudara sekalian, maka bukan saja pekerjaan kita menjadi baik, tetapi kerohanian kita juga menjadi naik, saudara sekalian. Ada banyak pelajaran yang kita bisa peroleh ketika kita mulai menepati janji kita, belajar untuk menepati waktu yang sudah ditentukan, belajar juga bekerja tanpa kita perlu diawasi, dan belajar juga kita memikul tanggung jawab. Mulai dari tanggung jawab yang kecil terus menerus, saudara sekalian, kita lakukan. Nanti kita dipercayakan untuk mempunyai tanggung jawab yang besar. Kiranya 3 hal ini menjadi berkat buat kita semua. Amin. Sebelum kita berdoa, saudara sekalian, ada pujian yang akan dinaikkan oleh, kita akan memuji Tuhan terlebih dahulu, dan nanti WL dan para singer akan menaikkan pujian ini. Saya persilakan. Semakin
Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kalau kembali kami boleh mendengar sebagian daripada firman-Mu. Dan biarlah apa yang telah kami dengar ini Tuhan, sungguh-sungguh Tuhan mengubahkan sikap kami di dalam kami bekerja ya Tuhan. Pekerjaan yang kami lakukan itulah ladang pelayanan bagi kami ya Tuhan. Pekerjaan yang kami lakukan itulah tempat kami bisa menyembah kepadamu Tuhan. Kau tolong kami untuk kami bisa mengerti dan menggunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Pekerjaan yang kami lakukan ini ya Tuhan adalah tempat untuk kami melatih Tuhan. Untuk diri kami, kerohanian kami bisa bertumbuh Tuhan. Kau tolong kami semua ya Tuhan, umat-Mu di masa-masa yang sulit semacam ini ya Tuhan. Oh Tuhan, kami akan merasakan kasih-Mu melimpah atas kami karena apa yang telah kami lakukan sebelumnya. Kalau kami melakukan hal-hal ya Tuhan, oh di dalam pekerjaan kami menonjolkan karakter Kristus itu. Kami percaya saat ini Engkau memberkati kami, Engkau sedang memberkati kami. Tetapi kalaupun belum saat ini ya Tuhan, kami mau belajar dari firman-Mu ini. Kami mulai mau menabur apa yang firman-Mu sudah katakan buat kami. Kami mau belajar bertanggung jawab, kami akan belajar tepat waktu. Kami akan ya Tuhan belajar untuk giat, rajin ya Tuhan di dalam pekerjaan kami. Kami mau menampilkan karakter Kristus di dalam pekerjaan kami. Kami mau melayani orang-orang lain di dalam pekerjaan kami. Dan kami percaya ya Tuhan, kalau kami melakukan itu, maka Engkau memberikan kepada kami upah-Mu itu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berkat-Mu atas umat-Mu semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, setelah kita mendengar firman Tuhan, saya yakin kita semua mendapat kekuatan yang baru dari kuasa Roh Kudus dan memberi damai, sukacita, dan pertumbuhan rohani bagi kita semua. Mari Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, bagi yang berbeban untuk menabur benih, untuk memberikan persembahan, silahkan untuk mentransfer melalui nomor rekening yang tercantum di bawah ini atau melalui barcode yang ada. Mari kita berdoa untuk mengakhiri ibadah pada hari ini. Tuhan, kami bersyukur kalau hari ini kami menerima firman-Mu. Kami berdoa bagi setiap jemaat, walaupun yang berada di rumah ya Tuhan. Kami percaya oleh kasih-Mu, kami beribadah secara online. Kami percaya Engkau berkati bagi jemaat-Mu, manapun berada oleh kasih-Mu yang begitu indah. Tuhan menolong, menyertai, memberikan kesehatan, memberikan kekuatan jasmani dan rohani ya Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati bagi setiap jemaat-Mu, bagi setiap orang percaya kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk persembahan jemaat. Tuhan memberkati mereka oleh kasih sayang-Mu ya Tuhan. Berkati mereka dalam kehidupan mereka, berkati mereka dalam usaha mereka, dan berkat anugerah-Mu selalu menyertai mereka. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kiranya oleh kasih-Mu Tuhan menolong, menyertai bagi bangsa Indonesia ini dalam menghadapi masalah pandemi ini. Engkau berikan kekuatan, berikan hikmat, berikan akal budi bagi pemimpin bangsa kami, ya Tuhan, dari Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, dan para pembantu Tuhan. Kami percaya Tuhan menyertai pimpin oleh kasih-Mu sehingga semuanya dapat teratasi ya Tuhan segala permasalahan bagi bangsa dan negara ini. Kami berdoa ya Tuhan bagi tim gembala, oleh kasih-Mu ya Tuhan bagi gembala senior kami, Pak Julius Ishak Abraham, bagi Bapak Gembala kami, Bapak Rubin Adi Abraham, dan juga Bapak Suwito Hartanto, serta para pengerja lainnya. Tuhan menyertai pimpin di dalam kehidupan mereka. Berkat-Mu juga menyertai ya Tuhan. Kami percaya oleh kasih-Mu, kami telah menerima berkat, anugerah, dan kasih-Mu. Dan sekarang ya Tuhan, biarlah saudara-saudara sekalian angkat tangan kita dan arahkan hati kita kepada Tuhan. Sekarang terima berkat, anugerah, dan kasih daripada Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan dari Roh Kudus
yang menyertai kita sejak saat ini, kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Dengan demikian, selesai sudah ibadah kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala kemuliaan, puji nama Tuhan, ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.